Tribun News Today. Hai Tribuners, saya Delta Gonzales. Mari kita awali Tribun News Today kali ini dari berita nasional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalami kecelakaan saat gowes pagi di Semarang pada Minggu 6 Februari 2022. Akibatnya tangan Ganjar mendapati luka-luka dan harus menjalani operasi ringan di RSUP Karyadi Semarang. Setelah menjalani operasi, Ganjar kini memilih tetap melanjutkan aktivitas bekerja. Dalam video itu di Instagram pribadinya nampak salah satu tangan Ganjar diperban setelah jalani operasi. Ganjar menyebut ada salah satu tulangnya yang mengalami patah akibat insiden jatuh dari sepeda. Sementara dalam video yang diunggah itu, Ganjar juga mengaku sudah baik-baik saja. Ia bahkan sempat memantau ketersediaan kamar di RS Karyadi sebagai antisipasi terhadap lonjakan COVID-19. Di samping itu, Ganjar juga berterima kasih atas dukungan dan doa masyarakat yang mengalir untuk kesehatannya. Sebelumnya, kecelakaan terjadi saat Ganjar Pranowo bersepeda untuk mengecek lokasi yang berpotensi terjadinya kerumunan. Terlebih pada Minggu biasanya banyak orang berpariwisata. Namun dalam rute perjalanannya saat melewati daerah sekitar Kokrosono, sepeda Ganjar bersenggolan dengan sepeda rekannya sehingga terjatuh. Untuk kabar internasional, Tribuners, kata-kata terakhir dari Ryan Oram, bocah 5 tahun asal Maroko yang terjebak di sumur sedalam 32 meter selama berhari-hari akhirnya terungkap. Menurut kerabatnya kepada Reuters, Ryan sempat berteriak meminta tolong untuk diselamatkan. Kerabat itu mengatakan keluarganya pertama kali menyadari Ryan hilang ketika mereka mendengar suara tangisan. Kemudian mereka menggunakan lampu kamera ponsel untuk menemukannya. Sayangnya nyawa Ryan tidak terselamatkan. Diketahui Ryan terjatuh ke dalam sumur 5 hari yang lalu. Operasi pemindahan tanah yang kompleks dan berisiko telah menyita perhatian penduduk kerajaan Afrika Utara dan sekitarnya. Juga memicu simpati dari negara tetangga, yakni Aljazair. Tim bor atau penggali tanah bekerja dengan tangan untuk menghindari getaran apapun yang mungkin membuat tanah rapuh menimpa anak yang tertimpa longsor. Sebuah kamera yang dimasukkan ke dalam sumur di mana Ryan terjebak telah menunjukkan dia dari belakang dan berbaring miring. Para penduduk yang menyaksikan aksi penyelamatan ini saling bertepuk tangan untuk menyemangati para penyelamat. Aksi penyelamatan yang dramatis ini juga memicu curahan simpati di media sosial. Penyanyi dangdut senior Jaki Hasan meninggal dunia pada Sabtu 5 Februari. Terkait kabar duka tersebut, pedangdut Elvi Sukaisi mengungkapkan duka cita melalui akun Instagramnya @elvi_sukaisi. Pedangdut berusia 70 tahun itu turut menuliskan doa atas kepergian Jaki Hasan. Ia berharap keluarga Jaki Hasan yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan kesabaran. Seperti diberitakan Kompas Tribuners, Jaki Hasan meninggal dunia karena tumor otak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh manajer Jaki Hasan, Roy. Tidak hanya itu, Jaki juga menderita asam lambung selama 3 tahun terakhir. Menurut Roy, kedua penyakit itu membuat kondisi kesehatan Jaki Hasan menurun. Sebelum meninggal dunia, Jaki Hasan dikabarkan sempat dirawat di rumah sakit selama 2 pekan terakhir. Mark Overmars telah meninggalkan posisinya sebagai Direktur Urusan Sepak Bola Ajax Amsterdam setelah terungkap bahwa dirinya telah mengirim serangkaian pesan yang tidak pantas kepada beberapa rekan wanita. Raksasa Eredivisie mengumumkan pada hari Minggu bahwa Overmars telah pergi setelah berdiskusi dengan Dewan Pengawas klub dan CEO Ajax, Edwin van der Sar. Mantan pemain sayap Ajax, Arsenal, dan Barcelona telah menjabat sejak 2012 dan pada bulan Desember menandatangani kontrak baru hingga 2026. Sebuah pernyataan di situs resmi Ajax mengatakan serangkaian pesan tidak pantas yang dikirim ke beberapa rekan wanita selama periode waktu yang lama mendasari keputusannya untuk meninggalkan klub. Overmars berkata, "Saya malu. Minggu lalu saya dihadapkan dengan laporan tentang perilaku saya. Dan bagaimana ini sampai ke orang lain? Sayangnya saya tidak menyadari bahwa saya melewati batas dengan ini. Tetapi itu membuat jelas untuk saya dalam beberapa hari terakhir. Tiba-tiba saya merasakan tekanan yang sangat besar. Saya minta maaf. Tentu saja untuk seseorang di posisi saya, perilaku ini tidak dapat diterima. Saya sekarang menyadari itu juga. Tapi sudah terlambat. Saya tidak melihat pilihan lain selain meninggalkan Ajax.
Ini juga berdampak besar pada situasi pribadi saya. Itu sebabnya saya meminta semua orang untuk meninggalkan saya dan keluarga saya sendirian. Ketua Dewan Pengawas Lynn Maynard mengatakan, ini adalah situasi dramatis bagi semua orang yang terlibat dengan cara apapun. Ini menghancurkan bagi para wanita yang harus berurusan dengan perilaku tersebut. Ketika kami mendengarkan berita ini, kami segera bertindak, mempertimbangkan dengan hati-hati dan menimbang apa yang terbaik untuk dilakukan. Semuanya berkonsultasi dengan CEO Edwin van der Sar dan dibantu oleh pakar eksternal. Demikian informasi dari Tribun News Today, saya Delta Gonzales, sampai jumpa Tribuners. Tribun News Today.